warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatullahi wassalamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Darul Ihsan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan dan kesehatan agar bisa kita maksimalkan untuk memperbanyak bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketakwaan adalah bekal utama yang harus dibawa oleh seorang muslim ketika nanti ia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia juga merupakan bekal utama kita untuk selamat daripada fitnah dunia, baik itu fitnah yang berupa syahwat maupun fitnah yang berupa syubhat. Maka hendaklah kita perkuat diri kita dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui beliau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan syariat ini dengan sejelas-jelasnya, yang mana saking jelasnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, malamnya bagaikan siang, tidak ada yang melenceng darinya melainkan dia akan celaka. Ya, bahkan ditanyakan kepada sahabat Salman Al-Farisi, ya, radhiyallahu taala an, beliau ditanyakan oleh seseorang, allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta qira'ah, apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian seluruhnya sampai hal masuk WC pun kalian diajarkan? Ya, maka apa kata Salman Al-Farisi? Na'am, iya, kami telah diajarkan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai perkara sesepele masuk WC pun itu diberikan petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedetail-detailnya apa saja yang harus kita lakukan atau adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita masuk ke dalam WC. Menunjukkan ya kepada kita semua tentang sempurnanya syariat Islam ini. Tentang perkara WC saja didetailkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi perkara-perkara yang lebih besar daripada perkara masuk ya WC. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersama kitab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab ya tentang sifat atau gambaran daripada salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kitab ini yang merupakan himpunan ia daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan pembicaraan kita pada malam hari ini Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, masih seputar rukun yang pertama. Apa kemarin Pak rukun pertama? Ya, dalam rukun salat itu berdiri. Itu berdiri, dan telah kita sebutkan beberapa permasalahan ya dan hukum-hukumnya yang berkaitan dengan berdiri ini. Berikutnya masih masalah seputar rukun yang pertama, yaitu berdiri. Apa itu? As-salatu fin ni'ali wal amru biha. Ya, hukum seputar salat menggunakan sendal. Ya, ini masih berkaitan dengan berdiri tadi, yaitu salat dengan menggunakan sendal dan perintah terhadapnya. Ya, dan perintah terhadapnya. Beliau membawakan ya beberapa hadis dalam bab ini. Hadis pertama beliau bawakan itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud
ya dalam kitab sunannya dan juga Imam Ibnu Majah, bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqifu ahyanan kama yaqifu hafiyan ahyanan wa mutana'ilan ahyanan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang salat dalam keadaan tidak menggunakan sendal dan terkadang salat menggunakan sendal. Lalu apa pendapat penulis di sini ya dalam masalah ini? Beliau mengatakan wa abaha dzalika li ummatihi. Ini dimubahkan, dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya pendapat penulis dalam hal ini yaitu beliau lebih condong pendapat bahwasanya salat menggunakan sendal ya itu merupakan perkara yang mubah, perkara yang dibolehkan oleh syariat ya ketika kita membutuhkannya. Ya, dan terjadi persisihan daripada para ulama dalam masalah ini. Ya, pertama mereka sepakat, para ulama seluruhnya sepakat salat menggunakan sendal itu tidak wajib. Ya, sepakat para ulama salat menggunakan sendal itu tidak wajib. Tidak wajib. Namun mereka berselisih, apakah salat menggunakan sendal ini merupakan perkara masyru'at, merupakan perkara yang disyariatkan sehingga hukumnya menjadi sunnah, ya, yang mana ketika kita kerjakan kita mendapatkan pahala dan kita tinggalkan tidak mengapa, atau dia merupakan perkara yang rukhsah, ya, perkara bentuk keringanan dari syariat. Ketika kita membutuhkan pakai sendal, maka syariat membolehkan kita pakai sendal. Di sini terjadi persisihan daripada para ulama kita sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab fikihnya. Di antara mereka yang menjelaskan adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Ya, maka beliau menjelaskan di sini, menguraikan permasalahan di sini, yaitu para ulama berselisih ya apakah ini perkara syariat sehingga dia menjadi perkara yang sunnah ketika kita kerjakan, atau dia perkara rukhsah sehingga dia ketika kita kerjakan di saat kita butuhkan itu dibolehkan oleh syariat. Maka Syekh Al-Albani di sini ya beliau lebih condong bahwasanya ini perkara yang mubah. Perkara yang mubah artinya tidak terkait dengan pahala dan juga tidak terkait dengan dosa. Ya, artinya ketika dia kerjakan dia tidak berpahala, ketika dia tinggalkan dia juga tidak berpahala. Ini perkara mubah. Dan ini pendapat yang condong ya kepadanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa mereka lebih condong bahwasanya ini merupakan perkara yang mubah? Pertama, alasan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau mengumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan tentang salat menggunakan sendal, maka ijtihad daripada Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya dari hadis-hadis yang beliau periksa, beliau dapati bahwasanya kebanyakan salat Nabi itu tidak menggunakan sendal. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, dan juga dari sisi ya salatnya. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud ya di 7 tulang. Ya, sujud di 7 tulang. Apa itu? Nabi memberikan isyarat ke jabhah, dahi dan hidungnya. Ya, kemudian kedua telapak tangannya, kedua lututnya, dan kedua ujung jari jemari kaki. Ya, yang mana kalau salat menggunakan sendal tentu kedua ujung jari jemari kaki tidak langsung ke tempat ya atau ke permukaan bumi tadi. Makanya di sini mereka lebih condong bahwasanya ini perkara yang mubah, perkara yang boleh ketika kita butuhkan. Namun sebagian ulama yang lain mereka berpendapat bahwasanya ini perkara yang disyariatkan, seperti yang dicontohkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ini perkara yang mustahab, perkara yang disunnahkan. Ya, dan juga pendapat daripada para ulama yang lainnya seperti Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya, mereka berpendapat bahwasanya ini perkara yang disunnahkan ketika sholat. Artinya ketika kita menggunakannya kita berpahala.
Kenapa? Karena hadis ya berikutnya yang akan kita bacakan, ya sebelum hadis itu penulis membawakan hadis idza shalla ahadukum falyalbas na'laihi aw liyakhla'huma. Dalil bahwasanya ini perkara mubah apa? Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian salat, hendaklah dia menggunakan kedua sendalnya atau melepaskan keduanya. Dia gunakan atau dia lepaskan. Di sini Nabi memberikan pilihan. Dia mau gunakan atau dia mau lepaskan, kedua-duanya sama. Berarti ini perkara mubah. Ya, akan tapi ketika dia lepaskan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala yu'dhi bihi ma ghairahu. Ketika dia melepaskan sendalnya, jangan mengganggu yang lain. Ini pada kondisi masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lantainya itu masih terbuat dari tanah, sehingga kaum muslimin pada saat itu ketika sholat mereka tidak meninggalkan sendal mereka di luar, tapi kebanyakan mereka menggunakan sendal. Dan kata Nabi, boleh pakai sendal, boleh melepaskannya, tapi ketika kalian melepaskannya jangan mengganggu orang lain. Ini mungkin kalau di kita ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha nih Bapak Ibu, ya ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, di mana mayoritas kita melepaskan sendal ketika kita sholat di lapangan. Ya, tapi melepaskan sendalnya sembarangan. Ya, ada yang melepaskan sendalnya pas di tempat sujud orang yang di belakang, atau ada yang melepaskan sendalnya di samping sehingga orang tidak bisa merapatkan safnya. Ya, maka kata Nabi, kalau melepaskan sendal fala yu'dhi bihi ma ghairahu, jangan mengganggu yang lain. Ya, jangan mengganggu orang lain, apalagi waliyazubillah sendalnya itu ada najis. Ya, apalagi kalau seandainya sendalnya itu terdapat najis. Maka di sini hal yang harus diperhatikan ya kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, baik salat menggunakan sendal maupun ketika melepaskan sendal ketika di lapangan, ya maka pastikan, ya apalagi ketika menggunakan sendal tersebut, pastikan di sendal tersebut tidak ada najis. Pastikan di sendal tersebut tidak ada najis. Berarti dia harus betul-betul teliti melihat sendalnya, apakah pada sendalnya ada benda-benda najis yang menempel atau tidak. Kalau ada benda yang najis, maka tidak boleh dia sholat dengan menggunakan sendal tersebut. Dan kalau dia melepaskan sendal tadi, hendaklah dia jangan mengganggu orang lain. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara ini perkara yang mubah. Namun ada hadis yang lain menegaskan akan perintah ini. Maka ketika perintahnya tegas, ini memberikan makna bahwasanya ia merupakan perkara yang disyariatkan. Maka beliau membawakan wa akkada alaihimus salata fihi ma ahyanan, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ia mempertegas perintah untuk menggunakan sendal ketika salat. Di antaranya hadis apa? Khaliful Yahud. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selisihilah orang-orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, karena mereka tidak pernah beribadah dengan menggunakan sendal mereka atau menggunakan sepatu mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi perintahkan kepada kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dalam masalah ini. Ya, maka dari dua hadis inilah terjadi dari perbedaan pendapat para ulama kita. Ya, namun wallahu alam, ya kita lebih condong kepada pendapat para ulama yang ya dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin tadi, bahwasanya ini perkara yang disyariatkan. Yaitu perkara yang disunnahkan ketika salat. Artinya ketika seseorang salat dengan menggunakan sendal, ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan perintah Nabi ini, maka dia mendapatkan pahala. Maka dia mendapatkan pahala. Tapi ingat, kata kuncinya di sini jangan mengganggu orang. Jangan mengganggu orang. Maka dari sinilah fatwa ya daripada para ulama terkini kontemporer seperti Syekh bin Baz, bahkan Syekh Utsaimin yang juga mengatakan ini perkara yang disyariatkan. Ya, ketika masjid-masjid hari ini lantainya tidak seperti masjid-masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kan Masya Allah ya Pak, keramik, ya sudah tuh pakai karpet.
dan sulit mengumpulkan wakaf karpetnya ini, Pak. Ya, kita kadang harus nunggu momen bulan puasa ya untuk ya, maka ketika ya perkara syariat salat dengan menggunakan sendal ini tidak difahami oleh orang, ya maka bisa jadi orang tadi dia tidak peduli ya menggunakan sendal tadi, ya biar aja kotor, yang penting kan sunnah katanya. Dia ingin menjalankan sunnah, lalu dia membawa sendal kotornya ke masjid yang hari ini lantainya jauh berbeda dengan lantai masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, karena kondisi ya lantai masjid kita hari ini yang tidak memungkinkan bagi kita untuk sholat dengan menggunakan sendal, maka di sini ya para ulama mengatakan apa? Ya menolak mudarat, ya mencegah keburukan, dalam hal ini lebih diutamakan dibandingkan mendatangkan kemaslahatan. Maslahatnya di sini apa? Maslahatnya di sini salat menggunakan sendal, dan itu perkaranya sunnah. Ya paling tinggi perkaranya sunnah, tidak sampai ke level wajib. Ya, namun ya pada kondisi lantai masjid seperti saat ini, mudaratnya mungkin akan jauh lebih besar. Ya, mudaratnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena bisa jadi orang tidak mempedulikan sendalnya ketika sholat. Ya, apakah ada najis atau tidak. Lalu kebersihan sendalnya. Ya, sendalnya yang tadi kotor lalu dibawa ke karpet, maka tentu ini akan menjadi kesulitan. Setiap 5 waktu harus membersihkan karpet, harus menyapunya, harus betul-betul membersihkan pasir-pasir, tanah-tanah yang ada padanya. Tentu ini menjadi hal yang sulit ya di lantai masjid hari ini. Maka para ulama memfatwakan ya dalam kondisi masjid hari ini maka lebih maslahat salat dalam ya, dengan tidak menggunakan sendal. Ya, salat dengan tidak menggunakan sendal. Kenapa? Karena mudarat yang ditimbulkan karenanya itu jauh lebih besar daripada maslahatnya. Ya, jauh lebih besar daripada maslahatnya. Ya ini aja dah yang tak pakai sendal aja Pak kerepotan kadang Gharim Pak ya. Atau kadang Gharim kurang semangat juga. Karena Gharimnya kurang semangat juga, sehingga ya kebersihan masjid juga terkadang ya walaupun sekarang tidak pakai sendal saja seperti ini kebersihan sebagian masjid kita, ini insyaallah bersih Pak ya. Tapi sebagian masjid yang lain kan ya tidak pakai sendal ya, tidak pakai sendal itu tetap tidak bersih, apalagi tadi pakai sendal. Ya ala kulli hal perkara dalam masalah ini lapang. Ya yang ingin pakai sendal ya maka dia harus menjelaskan kepada orang ya bahwasanya ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau bisa ya dia tidak menggunakan sendal sehari-harinya. Sendal pergi pasar, sendal ke WC, itu juga sendal ke masjid. Kenapa? Karena Allah memerintahkan secara umum apa? Ya ayyuhalladzina amanu khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, bawalah perhiasan kalian. Artinya Pak, semua yang terbaik yang kalian miliki ketika kalian pergi ke masjid. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu. Tapi ya tidak kita temukan ya. Kita tidak temukan sampai hari ini ada orang yang salat dengan menggunakan sendal ya atau sepatu ketika salat di dalam masjid. Mungkin ya ketika kita ingin mendapatkan sunnah ini, kita ya mengamalkannya di rumah kita ya dengan sendal khusus tentunya, dengan sendal khusus. Misalkan ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika salat Idul Fitri maupun ketika salat Idul Adha yang di lapangan, atau ketika haji, atau ketika haji yang nanti kita akan salat di Mina, atau salat di Muzdalifah, atau salat di Arafah, maka di situ kita akan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat dengan menggunakan sendal. Ya ini ya hadis yang disebutkan oleh beliau. Ya berikutnya hadis masih dalam bab ini, beliau mengatakan membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya beliau mengatakan apa? Wa kana rubbama naza'ahuma min qadamaihi wa huwa fi shalah. Dan terkadang pernah, bukan terkadang, sekali ya. Kasusnya ini sekali ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melepaskan kedua sendalnya, yang mana ketika beliau
mulai solat, beliau solat dengan menggunakan sendal. Tapi ketika di pertengahan solat, tiba-tiba Nabi melepaskan sendalnya. Ya, diceritakan oleh Anas atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Falamma kana fi ba'di salatihi khala'ana alaihi, dan ketika pada sebagian salatnya atau pada salah satu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan kedua sendalnya. Fawada'ahuma an yasarih, lalu Nabi meletakkan keduanya di sebelah kirinya. Falamma ra'an nasu zalik, ketika manusia itu makmum Nabi pada saat itu para sahabat melihat Nabi melepaskan sendalnya, ja'alu yakhala'uni alahum, mereka pun melepaskan sendal mereka. Falamma qada salatahu qal, ketika Nabi selesai salat, Nabi bertanya, ma balukum alqaitum ni'alakum, kenapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Lalu kata para sahabat, ra'ainaka alqaitana alaik, kami melihat engkau melepaskan sendalmu, fa alqaina ni'alana, maka kami melepaskan sendal kami. Ini menunjukkan para sahabat itu betul-betul antusias ingin melakukan apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu perkara yang sunnah. Ya, karena perkara yang sunnah itu bukan perkara yang remeh. Ya, sebagian orang hari ini meremehkan perkara sunnah, kan sunnah. Ya, sehingga apa? Dia berdalih dengan sunnah untuk tidak mengamalkan syariat tersebut. Kenapa? Karena definisi sunnah menurut ulama usul apa? Ketika dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Sehingga sebagian orang salah faham dengan definisi ini, menganggap bahwasanya perkara sunnah itu perkara yang ya sudah tinggalkan saja. Ya, tidak usah dipedulikan dan tidak usah semangat melakukannya. Ini kesalahan besar sebagian kaum muslimin hari ini. Ya, maka ketika kita menjumpai perkara itu perkara sunnah, berusaha untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena ketika kita mengamalkannya kita mendapatkan pahala. Ini yang diinginkan oleh para sahabat Nabi pada saat itu, sehingga mereka melepaskan sendal mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya kenapa beliau melepaskan sendalnya. Inna Jibril atani fa akhbarani anna fihi ma qadara. Tadi Jibril datang kepadaku, lalu Jibril memberitahukan kepadaku bahwasanya pada kedua sendalku terdapat najis. Ya, terdapat najis. Fa alqaituhuma, maka aku lepaskan keduanya. Fa idza jaa ahadukum ilal masjid, ketika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, falyanzur fi na'laih, perhatikan kedua sendalnya, kata Nabi. Kalau dia salat dalam keadaan menggunakan sendal ketika salat di lapangan tadi dan seterusnya, fa in ra'a fiha qadara, ketika dia melihat sendalnya tadi ada najis, ya falyamsahhuma, maka hilangkan najis tersebut, ya wal yusalli fihima, hendaklah dia salat dengan kedua sendalnya tersebut. Di sini Nabi melarang para sahabat untuk melepaskan sendalnya. Ya, Nabi mengingkari para sahabat perbuatan mereka yang ikut-ikutan melepaskan sendal. Kenapa Nabi melarang? Ya, kenapa Nabi melarang? Nabi melarang, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, karena ketika seseorang telah memulai salat dengan tata cara tertentu, maka tidak boleh dia mendatangkan amalan yang lain di dalam salat tersebut. Ya, kita ulangi, ketika seseorang sedang salat, dia sudah mulai salat, maka dia tidak boleh mendatangkan atau melakukan gerakan yang mana itu bukan gerakan salat, kecuali karena kebutuhan atau kecuali karena darurat. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam karena darurat. Nabi di sini bergeraknya apa? Melepaskan sendalnya, dan itu bukan gerakan salat, tapi itu boleh Nabi lakukan. Kapan? Ketika kita melihat ada kebutuhan pada gerakan tadi. Ya, ketika kita melihat ada kebutuhan pada gerakan tadi, karena hukum asalnya tidak boleh kita bergerak, ya apalagi itu sampai banyak, ya yang mana itu bukan gerakan salat, yang mana itu bukan ucapan dan gerakan salat, itu tidak boleh kita bawa di dalam salat. Ketika itu terlalu banyak, ya maka para ulama menyebutkan salatnya akan batal. Ini perkara yang sebagian kaum muslimin juga meremehkannya.
Sebagian orang salat Allahu Akbar, baru boleh Allahu Akbar main kuku. Kita ngadung ya. Ini mungkin pada sebagian pesantren Pak, anak-anak pesantren kadang-kadang salat main kuku setelah itu. Atau ada berjerawat, pecah-pecahkan jerawat ketika sedang salat. Atau ada baru pakai jam baru terus ya, atau kalau orang Arab itu Pak sibuk dengan simaknya, sibuk ya dengan surbannya. Ya, atau sebagian orang sibuk dengan jenggotnya. Ya, maka itu bukan gerakan salat. Ya, ketika itu bukan gerakan yang dibutuhkan, maka para ulama sepakat, ya ketika itu banyak, maka batal salatnya. Maka gerakan Nabi ini adalah gerakan yang dibutuhkan. Sedangkan para sahabat tadi mereka ya kalau sudah salat dengan menggunakan sendal, ya udah salat dengan menggunakan sendal sampai akhir ketika tidak ada kebutuhan atau ketika tidak ada najis di situ. Ya, di sini kesalahannya dua, yaitu dia ketika sudah salat dengan sendal, ya, lalu di pertengahan salat dia lepaskan sendal, maka ini tidak boleh. Kalau sudah dengan sendal terus sampai akhir. Kalau tidak dengan sendal, tidak menggunakan sendal sampai salam. Yang kedua apa? Yang kedua mereka melakukan gerakan ya melepaskan sendal, yang mana itu bukan gerakan salat sehingga Nabi mengingkarinya. Ya, Nabi SAW mengingkarinya. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, dan Nabi SAW ketika melepaskannya, Nabi meletakkannya ke sebelah kirinya. Ya, ini masalahnya lapang. Intinya kalau salat di lapangan tadi jangan sampai mengganggu orang. Ya, hendaklah dia letakkan di tengah-tengahnya antara kedua kakinya. Ya, atau dia bawa plastik. Ya, bawa plastik atau tas sehingga sendal tadi tidak mengganggu orang samping kiri kanannya, depan belakangnya. Ya, ketika salat. Karena di lapangan itu bukan hanya kita yang salat. Ya, banyak kaum muslimin yang ingin salat ya dengan khusyuk ya di dalam salat mereka. Ya, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkaitan dengan salat dengan menggunakan sendal. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya masih berkaitan dengan berdiri. Yaitu berikutnya apa? As-salatu 'alal mimbar. Yaitu salat di atas mimbar. Ya, salat di atas mimbar. Maka di sini terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi pernah salat di atas mimbar. Wa sallallahu alaihi wasallam marratan 'alal mimbar. Wa fi riwayatin annahu dzu thalathi darajat. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat suatu ketika di atas mimbar, dan pada sebagian riwayat mimbar Nabi itu 3 tangga. Qama alaihi fakabbara wa kabbara an-nas wara'ah. Lalu Nabi berdiri di atas mimbar tersebut. Lalu Nabi bertakbir, dan bertakbirlah orang-orang yang ada di belakangnya, wa huwa 'alal mimbar, sedangkan Nabi sedang di atas mimbar. Summa raka'a wa huwa 'alaih, dan Nabi ruku' dan Nabi masih berada di atas mimbar. Summa rafa'a fa nazala al-qahqara hatta sajada fi aslil mimbar. Ya, lalu Nabi bangkit daripada rukuknya, Nabi berdiri, kemudian Nabi mundur. Ya, Nabi mundur sampai turun dari mimbar. Summa ada, kemudian Nabi setelah i'tidal tadi kembali Nabi ya naik ke mimbarnya. Fasana'a fiha kama sana'a fi raqatil ula. Lalu Nabi lakukan seperti yang Nabi lakukan pada rakaat pertama, hatta faragha min akhir salati, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salatnya. Summa aqbala 'alan nas, kemudian Nabi menghadap para sahabatnya, ya ayuhan nas, inni sana'tu hadza li ta'ammanu bi. Ya, sesungguhnya aku melakukan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ta'tamu bi, agar kalian mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa li ta'lamu salati, agar kalian mengetahui bagaimana salatku. Maka salat Nabi di atas mimbar, ya, ini salat pada saat itu Nabi mengajarkan para sahabat. Ya, Nabi mengajarkan para sahabat tentang bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi salat di atas mimbar? Agar kelihatan oleh semua orang yang ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun pada salat 5 waktu kita, yang mana itu bukan ya saat pembelajaran, maka hukum asalnya tidak boleh imam
tempatnya lebih tinggi daripada makmum. Karena dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum bin nas fala yakum fi makanin arfa' min makanihim." Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian salat mengimami manusia, mengimami orang-orang, maka jangan berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi daripada makmum-makmumnya. Ya, ini yang berkaitan dengan salat di atas mimbar. Kemudian yang berikutnya masih ya berkaitan dengan rukun yang pertama, yaitu berdiri tadi. Permasalahan berikutnya adalah ya as-sutratu wa wujubuha. Hukum sutrah ya dan kewajibannya. Dari kalimat ini kita paham bahwasanya mazhab penulis yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau lebih condong kepada pendapat yang mewajibkan hukum sutrah. Apa itu sutrah? Yaitu pembatas ya antara kita ya dan orang yang akan lewat di hadapan kita. Maka hendaklah kita meletakkan ya antara kita dan tempat sujud kita itu sutrah, agar apa? Agar orang-orang tahu ya bahwasanya ini batasan kita untuk sujud, sehingga mereka tidak sholat di antara jarak tersebut antara kita dan sutrah tersebut. Apa hukumnya? Ya, maka di sini terjadi perselisihan daripada para ulama kita. Ya, ada yang mengatakan wajib, dan jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Mari kita lihat dalil-dalil yang mewajibkan yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban minas sutrah. Fakana bainahu wa bainal jidar salasatu azra. Ya, salasatu azra. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ya mendekat ke arah sutrahnya. Jadi sutrah itu jaraknya tidak jauh. Dan di sini disebutkan jarak antara Nabi dan dinding, ya sutrah itu bisa dinding, bisa tiang, ya atau bisa benda-benda yang lain yang kelihatan. Ya, benda-benda lain yang kelihatan. Sebagian para ulama memberikan batasan tingginya minimal seperti tinggi pelana kuda. Ya, atau sekitar berapa senti itu? 50 ya 50 senti lah. Ya, benda tadi ya seperti apa? Muakhiratul rahal, ya seperti pelana kuda. Ya, ini batasan sutrah. Ya, ini batasan sutrah. Namun dalam masalah ini para ulama mewanti-wanti kita untuk takalluf. Jangan membeban-bebankan diri. Maksud membeban-bebankan di sini apa? Sehingga ini menjadi bisnis baru. Jadi ada benda tersendiri dinamakan benda sutrah. Beli sutrah, mau beli sutrah. Ini tidak ada dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebutuhannya ada di zaman Nabi. Ada. Sutrah ini kebutuhannya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukang kayu ada zaman Nabi, ada tukang kayu zaman Nabi. Tukang besi ada zaman Nabi, ada tukang besi di zaman Nabi. Tapi apakah ketika mereka mendengarkan hadis-hadis tentang sutrah ini mereka berbondong-bondong ya membuat alat khusus yang bernama sutrah? Ya, maka tidak ada alat khusus yang bernama sutrah. Sutrah itu benda apa saja yang kita dapati ya di hadapan kita. Kalau tidak dapat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakhuttu khatta, hendaklah dia menggaris sebuah garis. Di sini ya sebagian para ulama menghukumnya dengan muttarib. Namun Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau sependapat, ya lebih condong kepada pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari, yang mengatakan hadis ini hasan. Ya, hadis ini hadis yang hasan sehingga diterima, yaitu minimal dengan garis. Kenapa tidak boleh takalluf kita dalam hal ini? Tidak boleh kita membeban-bebankan diri kita. Ya, sehingga kalau tidak ada sutrah, ya udahlah beli ke toko itu, situ ada jual sutrah. Ya, maka ini juga perkara yang tidak disunnahkan Bapak Ibu. Ya, membuat alat sutrah lalu menjualnya, ini perkara yang tidak disyariatkan. Ya, kenapa? Karena sekali lagi tidak ada alat khusus yang bernama sutrah. Sutrah itu benda apa saja, bisa jadi botol aqua kita letakkan di hadapan kita. Handphone, wah, tidak mungkin handphone Pak ya, itu nanti ambil orang.
Ya, atau Nabi SAW pada saat itu apa? Ya, menggunakan tombaknya diletakkan di tanah tadi. Ketika Nabi sholat di padang pasir, Nabi meletakkan tombaknya, ya, atau meletakkan onta. Maka di sini boleh orang lain kita jadikan sutrah kita. Ya, namun kalau orang itu yang namanya makhluk bergerak, tentu dia akan berdiri dan pergi ketika selesai kebutuhannya di masjid tadi. Ya, lalu apakah disunnahkan bagi kita berjalan mencari sutrah ketika sutrah kita sudah pergi? Ini nanti perkara yang kita bahas setelah ini. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau menyebutkan bahwasanya jarak antara Nabi dan sutrahnya itu salah satu azra, yaitu jaraknya berapa? Jaraknya 3 hasta. Jaraknya 3 hasta. Ya, sekitar 120 sampai 160 cm ya, 3 hasta. Ya, berapa satu hasta itu? Mungkin 40 sampai 50 cm satu hasta itu. Ya, berarti ya antara 120 sampai 150 cm jarak antara Nabi dan sutrah. Ya, dan dalam riwayat lain wa baina maudhi'i sujudihi wal jidar mamarusyah. Ya, antara Nabi dan dinding itu yaitu seukuran kambing lewat. Seukuran kambing yang lewat. Ini jarak antara Nabi dan sutrahnya. Wa kana yaqul, dan Nabi bersabda, la tusalli illa ila sutratin. Ini hadis yang menyebutkan, memberikan indikasi bahwa sutrah itu apa? Wajib. Apa kata Nabi? Janganlah kalian salat kecuali menghadap sutrah. Wala tada ahadan yamurru baina yadaika, dan jangan engkau biarkan seseorang berdiri antaramu dan sutrah tadi, lewat ya, seseorang lewat antaramu dan sutrah tadi jangan dibiarkan, kata Nabi SAW. Ya, fa in aba, ketika orang tadi enggan, ngotot juga mau lewat, falyuqatilhu di sini bukan dibunuh, Pak, karena qatala yuqatil itu memang diperangi, dibunuh, tapi artinya di sini bukan dibunuh, artinya falyuqatilhu di sini maksudnya larang lagi. Ya, larang lagi dengan lebih kuat dari sebelumnya. Ya, halangi lagi dengan lebih kuat dari sebelumnya. Kenapa? Fa inna ma'ahul qarin, karena bersamanya ada qarin, ada syaitan. Artinya perbuatannya itu perbuatan syaitan. Ya, orang kalau marah dia dihalangi supaya jangan lewat, berarti dia dapat bisikan dari syaitan untuk lewat aja lah, ngapa pula enggak boleh. Atau ada was-was dari syaitan tadi. Ya, maka kata Nabi apa? Falyuqatilhu, larang lagi dia dengan lebih tegas, tapi jangan bicara, Pak. Woi, jangan lewat, itu enggak boleh, Pak. Ya, atau melarangnya juga jangan terlalu berlebihan. Dalam artian berlebihan itu apa? Melarang itu sebatas jangkauan kita, jangan pula harus sampai melangkah. Ya, jangan pula sampai melangkah untuk melarangnya, atau menggunakan gerakan silat dan seterusnya. Ini tentu keliru dalam memahami hadis Nabi SAW. Artinya di sini larang lagi, ya jangan cegah, jangan supaya lewat. Kalau dia lewat juga, ya itu dosanya, itu dosa dia, dan kita sudah berusaha untuk menghalanginya. Maka di hadis ini ada dilalah, ada petunjuk seolah-olah bahwasanya sutrah itu wajib. Kenapa? Nabi mengatakan la tusalli illa ila sutrah. Nabi mengatakan illa. Nabi menyempitkan makna di sini. Apa? Kata Nabi SAW, jangan kalian sholat kecuali menghadap sutrah. Maka ini dilalahnya, petunjuknya kuat bahwasanya sutrah itu wajib. Ya, maka di hadis yang lain kata Nabi, idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha. Ketika kalian salat menghadap sutrah, maka mendekatlah ke sutrah tersebut. La yaqta'u syaitanu alaihi salatuh. Ya, la yaqta'u syaitanu alaihi salatah. Karena dengan begitu syaitan tidak akan memutuskan salatnya. Artinya syaitan tidak akan leluasa mengganggu dalam salatnya. Ya, ini lalu berikutnya apa? Wa kana ahyanan yataharras salata indal ustuwanah allati fi masjidih. Dan terkadang Nabi SAW mencari tiang ustuwanah di masjid Nabi itu. Nanti kita lihat ada kalimat di dinding itu, Pak, atau di tiang itu ada bacaan ustuwanah. Itu tiang yang dulu Nabi
selalu menjadikan tiang itu menjadi sutrahnya. Ya sampai sekarang tempat tiang itu masih ada, tapi tiangnya sudah nggak ada. Tiangnya sudah modern ya, tiang zaman sekarang, tapi tempat tiang itu masih di situ. Ya, dan ditulis di situ tanda bahwa itu ustuanah. Ya, itu ustuanah. Dan Nabi ya lihat ya, Nabi tidak tanya-tanya sama sahabat, ada enggak kamu buat alat sutrah gitu. Nah, kalau ada bawa sini ya supaya mudah ya sutrah, tidak. Ini takalluf. Ini perkara yang sekali lagi takalluf. Ya, maka ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban sutrah. Namun terdapat riwayat lain dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan apa? Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli ila ghairi sutrah, ya ila ghairi jidarin fi Mina. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tidak menghadap ke dinding ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Mina, yaitu ketika haji. Ketika haji, Ibnu Abbas dapati Nabi Muhammad ketika mengimami kaum muslimin pada saat itu, Nabi tidak menghadap ke dinding. Maka ini ada indikasi, tapi tidak pasti. Ada indikasi Nabi tidak sholat menghadap sutrah. Dari sini para ulama berselisih. Para ulama yang mewajibkan mengatakan apa? Kan di situ Ibnu Abbas mengatakan tidak menghadap dinding, bisa jadi menghadap ke yang lain. Tapi jumhur para ulama mengatakan apa? Kalaupun Nabi menghadap ke yang lain, apa gunanya Ibnu Abbas menyampaikan berita ini? Karena memang kebiasaan Nabi sholat dengan sutra, dengan tombaknya atau dengan benda-benda yang lain. Kalau memang tidak ke dinding tapi menghadap ke benda yang lain, apa faedah hadis ini? Apa faedah hadis ini? Berarti ini ada sesuatu yang baru dilihat oleh Ibnu Abbas yang belum terjadi sebelumnya atau belum dilakukan sebelumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selalu ya, Nabi selalu sering Nabi itu salat itu menghadap sutrah. Bahkan hampir tidak didapati Nabi tidak menghadap sutrah, kecuali pada hadis ini. Di hadis Nabi salat di Mina, Ibnu Abbas katakan Nabi tidak menghadap dinding. Artinya apa? Para ulama jumhur para ulama mengatakan apa? Nabi tidak menghadap sutrah. Berarti ini apa? Hadis-hadis ini digabungkan sehingga mereka mengatakan apa? Menghadap sutrah itu hukumnya sunnah. Ya, ala kulli hal Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ya ini perkara yang disyariatkan. Ya, ini perkara yang sepakat para ulama mengatakan ini perkara yang disyariatkan ketika salat, terlepas itu wajib maupun sunnah. Hendaklah kita jangan meremehkan perkara ini. Ya, hendaklah kita berusaha salat ya dengan menghadap sutrah atau mencari sutrah, mencari dinding, ya mencari tiang, ya dan benda-benda yang lainnya ya yang bisa kita jadikan sutrah. Ya, lalu ketika kita salat dengan menggunakan sutrah, ya sutrah kita tadi manusia misalkan. Ya, lalu manusia tadi pergi, selesai kebutuhannya ya hajatnya di masjid tadi, lalu dia pergi. Ya, apakah disyariatkan bagi kita berjalan mencari sutrah? Ya, apakah berjalan ini termasuk berjalan yang dibutuhkan atau tidak? Maka tadi perlu kita dudukkan Bapak Ibu. Pertama, hukum asal bergerak ya dalam salat yang mana itu bukan gerakan salat itu terlarang. Kecuali tadi ada kebutuhan. Maka sebagian para ulama mengatakan boleh bagi seseorang untuk berjalan mencari sutrah ketika dia misalkan di saf kedua, lalu orang di saf pertama tadi berdiri dan dia mencari sutrah, tentu harus maju ke saf pertama untuk menghadap dinding. Maka kalau gerakan yang tidak banyak seperti ini, hanya sekitar 2-3 langkah, itu masih diringankan oleh para ulama. Artinya silahkan bergerak mencari sutrah. Tapi kalau gerakan itu menjadi gerakan terlalu banyak sehingga orang tidak tahu ini sedang sholat atau sedang apa, ya, para ulama berselisih membatasi batasan banyak itu. Sebagian para ulama mengatakan 3, Imam Syafi'i mengatakan
Tiga, karena tiga itu dalam bahasa Arab itu sudah jamak, sudah banyak. Sebagian para ulama mengatakan batasan banyak itu ketika seseorang melihat orang tadi, dia sedang sholat atau sedang ngapain. Ya, sehingga apa? Tidak terlihat dia itu sedang sholat, saking banyaknya gerakan yang dia lakukan. Baru aja takbir Allahu Akbar, garuk sini lagi, kaki lagi setelah itu. Ya, maka ini tidak menghilangkan makna sholat jadi. Maka itu sudah banyak. Banyak. Maka wallahu a'lam Bapak Ibu, ketika gerakan yang diperlu atau langkah yang diperlu itu terlalu banyak, maka di sini kita harus berhati-hati. Tentu berhati-hati kita. Jadi arti apa? Kaidah tadi apa mengatakan? Darul mafasid muqaddam ala jalbi al masalih. Menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Ya, apalagi kalau kita tahu, ya, zon kita, praduga kuat kita, ya, bahwasanya tidak ada atau sangat jarang orang akan lewat antara dia dan tempat sujudnya. Dalam kondisi masjid yang seperti kita ini, ya, kecuali tadi ya di masjid yang sangat ramai, masjid seperti kita, ya biasanya kalau kita di saf kedua, ya orang tidak akan lewat di depan kita karena nggak banyak, karena akses masih luas. Ya, akses untuk lewat itu masih luas. Maka tentu di sini kita berhati-hatinya apa? Berhati-hati daripada batalnya sholat kita dengan banyaknya gerakan. Itu jauh lebih utama daripada kita berjalan mencari sutrah, yang mana kalau kita sholat tidak menggunakan sutrah, sholat kita tidak batal. Ya, sepakat para ulama. Kita sholat, ya baik para ulama yang mewajibkan dan para ulama yang tidak mewajibkan, sepakat ketika sholat tidak menggunakan sutrah, sholatnya tidak batal. Karena itu bukan syarat sah sholat. Akan tapi apa? Ya, dia kalau yang mengatakan wajib ketika dia tidak menggunakan sutrah, dia berdosa. Dia berdosa, ya kan, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Ya, wallahu a'lam Bapak Ibu. Dah masuk Isya, Pak? Ya, karena waktu Isya sudah masuk, mudah-mudahan ini dipahami Bapak Ibu ya. Jadi bagi kita yang sudah mendengarkan hadis ini, jangan bermudah-mudahan lewat di depan orang sholat. Ya, ketika kita melihat orang tadi tidak menggunakan sutrah, boleh kita lewat di hadapan mereka. Ya, di batas mana? Di batas ya setelah tempat sujud mereka. Ya, batas setelah tempat sujud mereka, itu batas yang diperbolehkan kita lewat darinya. Tapi antara dia dan tempat sujudnya, di situ yang kita terlarang untuk lewat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul mar baina yadayil musalli", seandainya orang yang lewat di antara orang yang salat itu tahu dampak apa yang akan Allah berikan kepadanya, ya, hukuman yang Allah akan berikan kepadanya, ya tentu berdirinya selama 40 itu jauh lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang salat. Hari ini sebagian kaum muslimin lebih segan lewat di depan orang yang berdoa dibandingkan lewat di depan orang yang salat. Ini pemahaman yang keliru, Bapak. Ya, orang yang berdoa tadi tidak ada lagi urusannya dengan ya dengan sutrah tadi. Ya, sehingga boleh kita lewat di depan mereka. Itu hanya masalah tata krama saja lagi. Dan ini di dalam, ya, dan ini ada orang berdoa, di sini ada orang salat, lewat di sini segan, di sini salat, dia enggak tahu kita, ini salat. Salah, Pak. Yang enggak boleh itu jangan lewat depan orang salat, boleh kita lewat depan orang berdoa tadi. Ya, wallahu alam, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.